Market analisis 4 Januari 2023, seperti biasa kita akan tinjau terlebih dulu dari sisi fundamental, kira-kira apa saja yang menjadi faktor penggerak market atau berpotensi menggerakkan market. Ya, seperti biasa, penggerak sentimen market masih berkutat di dua hal ini, yaitu berita utama terkait dengan rencana reopening China yang masih tetap melaju dengan target tercepatnya. Ya, kemungkinan kita masih akan mendapatkan di tanggal 8 Januari adalah saat pertama kali mereka resmi untuk reopening. Kemudian juga dengan lanjutan lonjakan kasus COVID yang tentunya masih bisa menghalangi apakah akan ditunda atau tetap berlanjut. Kekhawatiran resesi yaitu terkait dengan adanya kenaikan dari inflasi, tapi saat ini fokus utama adalah kekhawatiran dari apa yang dilakukan oleh Bank Sentral yang tetap bersikeras untuk menaikkan suku bunga meskipun dengan laju kecepatan yang lebih lambat. Dari Menteri Keuangan Liu Kun, China berencana untuk memperluas pengeluaran fiskal dan hal tersebut dipastikan akan menuju dengan tepat. Atau dalam hal ini targetnya adalah stimulus untuk pemulihan. Liu Kun mengatakan bahwa pemulihan China sebetulnya masih belum solid sehingga ada resiko termasuk kontraksi permintaan dan juga gangguan pasokan. Pemerintah kemungkinan akan meningkatkan pembayaran transfer ke daerah kurang berkembang dan juga meningkatkan belanja fiskal dan termasuk adalah investasi di lebih banyak daerah dengan menggunakan obligasi pemerintah khusus. Hal ini tentunya menjadi sinyal yang cukup positif karena akan lebih banyak stimulus dari pemerintah China menjelang reopening secara sepenuhnya. Dan tentunya seperti kemarin yang sempat kita ulas, adalah kesempatan pula untuk pasar saham, terutama indeks saham Hang Seng dan juga gold, karena tingkat permintaan menjelang Imlek biasanya mengalami kenaikan. Di sisi lain, jelang perayaan Imlek, stimulus ekonomi akan mendukung penguatan yuan. Mata uang China menguat mendekati level tertinggi 4 bulan dikarenakan dukungan atau stimulus dari kebijakan ekonomi, lalu kemudian rencana pemulihan COVID dan juga permintaan musiman. Hampir selusin kota besar di China yang melaporkan adanya kenaikan ataupun pulih dari penggunaan kereta bawah tanah. Hal ini menunjukkan mobilitas yang cukup tinggi dan bahkan beberapa kota besar di China sudah melaporkannya sejak pertengahan Desember. Kemudian dari Reuters mengatakan bahwa PBOC sendiri kemungkinan tetap akan akomodatif di tahap awal reopening tersebut. Tapi secara bertahap tentunya akan tetap memperhatikan risiko inflasi yang disebabkan oleh reopening tersebut. Dari ANZ mengatakan bahwa yuan cenderung menguat di awal tahun jelang libur tahun baru Imlek. Dari Jepang, Gubernur BOJ Kuroda kembali menegaskan kebijakan BOJ tetap longgar. Sehingga ini menepis kemungkinan harapan dari market yang berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh BOJ kemarin adalah sinyal untuk diperketatnya kebijakan. Dan dirinya masih tetap yakin bahwa ekonomi Jepang tumbuh dengan sangat kokoh dan stabil. Hal tersebut ditopang dengan kondisi moneter yang akomodatif. Dan kembali dengan berita juga bahwa Perdana Menteri Kishida akan meninjau kesepakatan target inflasi tersebut dengan Gubernur BOJ berikutnya, yaitu calon pengganti Kuroda. Kuroda sendiri akan mengakhiri masa jabatannya di bulan April 2023 dan banyak pihak yang menilai kesepakatan baru nantinya akan membuka jalan bagi pengetatan kebijakan moneter dan juga tentunya mendukung yen. Dari Arab Saudi dilaporkan antisipasi permintaan yang melambat, Arab berencana untuk memangkas harga untuk Asia. Saudi Aramco sebagai perusahaan minyak terbesar negara mengatakan mereka akan memangkas harga jual resmi minyak mentah ke Asia di bulan Februari. Bahkan jejak pendapat dari Reuters mengatakan prospek jangka pendek cenderung redup saat Rusia memutuskan untuk mengalirkan lebih banyak ke Asia, tapi permintaan sendiri tidak meningkat. Hal tersebut juga terkait dengan aksi balasan Rusia ke Eropa, di mana mereka menghentikan ekspor ke Eropa lalu kemudian dialihkan ke Asia, sehingga akhirnya pasokan ke Asia ini cenderung melimpah. Kunci utama permintaan Asia tentunya dari China dan India, sementara untuk China sendiri kita tahu masih fokus dengan rencana reopening. So, aktivitas yang meningkat ditandai dengan laporan dari beberapa kota di China yang sudah terjadi lonjakan penggunaan kereta bawah tanah, menandakan mobilitas akan cukup tinggi sehingga diharapkan akan meningkatkan permintaan tersebut. FOMC Minutes, ini adalah rilis yang akan dilakukan nanti malam, kurang lebih di jam 19.00 GMT atau jam 2.00 waktu ini sebagian barat atau Kamis dini hari. Yang harus Anda ingat,
ini bukan keputusan suku bunga, melainkan laporan atau risalah hasil pertemuan FOMC 13-14 Desember lalu. Ada poin-poin yang harus diperhatikan di situ, yaitu terkait dengan perkembangan inflasi, di mana Fed menyatakan bahwa mereka masih fokus dengan kekhawatiran adanya kenaikan lebih lanjut dari inflasi CPI. Lalu yang kedua adalah lunaknya kondisi keuangan sebelum pertemuan, menunjukkan bahwa hal tersebut akan juga menjadi pertimbangan. Apakah nantinya Fed harus lebih ketat atau cenderung lebih lambat. Lalu yang ketiga adalah perkiraan terminal rates berikutnya dengan dot plot yang menunjukkan ada kenaikan sampai 5,25% untuk 2023. Tapi hal tersebut dinyatakan pula oleh Powell bahwa dia tidak bisa meyakinkan kepada market apakah harus dinaikkan lagi terminal rates untuk bulan Maret. Artinya, jika memang tidak ada perubahan dari keputusan yang sempat dilakukan di bulan Desember, maka kemungkinan kita masih akan melihatnya sebagai hal yang biasa. Dan market akan langsung tertuju kepada data non-farm payroll di hari Jumat. Ekonomi kalender malam ini akan tertuju kepada ISM Manufacturing PMI dari Amerika dan juga Dodge Job Openings. ISM diperkirakan akan mengalami pelemahan 48,5 dari sebelumnya 49,0. Lalu kemudian Job Opening sendiri diperkirakan hanya akan naik 10 juta dari sebelumnya 10.334. Ini berarti pertanda akan ada penurunan sedikit atau pelemahan sedikit. Dan seperti biasa, kalau memang data lebih lemah daripada ekspektasi, tentunya US dollar akan mengalami penurunan, dan itu adalah sinyal positif untuk emas kembali rebound, dan juga ada currency seperti pound sterling dan juga indeks saham. Dan kalau misalkan ternyata data aktualnya lebih tinggi daripada ekspektasi, maka kemungkinan US dollar akan kembali naik rally, indeks saham, gold, dan juga currency diperkirakan akan kembali tertekan. Ya, seperti biasa pula, yang harus Anda ingat adalah kuncinya dari data ekonomi Amerika yang lemah, sehingga akhirnya dengan ekonomi yang melambat diperkirakan Fed setidaknya ditekan kembali untuk melakukan kenaikan yang lebih longgar, atau dalam ini laju kenaikan suku bunga yang lebih lambat. Dan kembali dengan outlook dari US Treasury Yield dan juga US Dollar. Kali ini kita lebih dulu melihat dari US Treasury Yield, grafik daily menunjukkan ditutup dengan bearish. Apa yang sempat kita ulas minggu lalu di akhir tahun 2022 ternyata benar adanya. Jadi setelah mengalami kenaikan sampai level 3.9 atau mendekati level 3.9, dan itu juga penanda bahwa target dari double bottom sudah selesai, maka diharapkan terjadi penurunan. Dan exactly, itulah yang terjadi. Kita sedang melihat pola penurunannya. Tapi apakah ini akan memberikan kesempatan rally untuk emas? Mungkin saja. Tapi kita akan menantikan, setidaknya titik teramannya adalah setelah FOMC minutes, lalu kemudian juga setelah non-farm payroll. Walaupun secara eksplisit hari ini FOMC minutes sepertinya tidak akan banyak perubahan, dan itu hanya berupa kesimpulan dari apa yang sempat diumumkan di pertemuan Desember yang lalu. Jadi fokus utama adalah data ISM Manufacturing PMI yang akan dirilis nanti malam, dan juga data ADP besok malam, dilanjutkan dengan NFP atau Non-Farm Payroll Pay yang akan dirilis di hari Jumat. So, kalau secara teknis, jelas ini adalah sinyal atau isyarat untuk terjadinya penurunan kembali, dan itu berarti terbuka untuk sampai setidaknya level 3.624%. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi H4-nya, sepertinya kita masih dapat areal yang cenderung menunjukkan penurunan. Jadi kalaupun misalkan kita harapkan, maka kalau terjadi pullback ataupun retest, maka diharapkan hanya sesaat lalu kemudian dia terjadi penurunan. Tapi kalau misalkan dituju adalah sebagai safe haven, maka gold cenderung searah dengan US dollar. Ini berarti yang diharapkan kalau memang terjadi penurunan di pasar US Treasury Yield, maka indeks dolar diharapkan akan mengalami kenaikan. Ya, setelah kemarin sempat ditutup turun, lalu kemudian juga tertahan kembali di level support, lalu kemudian juga bangkit kembali di area tengah, dan akhirnya menyentuh level resisten kedua. Ini berarti petanda secara keseluruhan range market masih tetap stabil atau relatif sideways. Dan itu pun berarti kemungkinan kalau terjadi penurunannya, maka diharapkan 104.13 akan menahan, kemudian dia diperkirakan akan rebound. Ini pun dengan catatan, kalau ternyata data ISM nanti malam cenderung jauh lebih kuat daripada ekspektasi, maka kemungkinan ini bisa lanjut sampai level 105, sementara emas mungkin saja tertekan. Ya, di sisi lain, kalau kita bicara tentang grafik daily-nya, maka secara keseluruhan pula menunjukkan candlestick bullish, tapi sayangnya
Ya, ini masih dalam teritori yang menurut saya cukup sideways. Karena Anda lihat di sini, dia sempat terjadi rejection, kemudian dia ditekan turun, tapi kemudian di area support juga cenderung tertahan. Jadi sebetulnya ini masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa apakah dolar akan kembali sangat kuat atau justru akan cenderung turun.